Oke, baik, mungkin kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajah saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Oke. Sudah, Pak. Oke, kalau yang mau on cam silahkan ya. Kalau misal khawatir kalau paketan datanya habis juga nggak perlu, ya, nggak apa-apa. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Tresna Maulana Fahrudin. Saya kebetulan dari dosen Fakultas Ilmu Komputer ya di Prodi Sains Data. Kebetulan memang saya diamanati ya untuk mengawal kelompok 76, 77 sama 78 yang kebetulan lokasi KKN-nya itu ada di Kota Gresik ya. Kebetulan saya juga dari Kota Gresik. Jadi sekalian tadi pulang kampung ke Gresik untuk survei. Saya lihat lokasi kelurahannya ada di mana semua. Jadi ada di Sido Rukun, Sido Kumpul sama di Keramat Inggil ya. Yang kelompoknya 76 ini di mana ya? Saya kok lupa tadi. Sido Rukun, Pak. Sido Rukun ya. Oh, Sido Rukun ya. Kalau yang Sido Rukun kebetulan lokasinya agak ke dalam, Mas, Mbak ya. Jadi kalau mengikuti peta atau map yang tadi saya share itu sebenarnya gampang kok, aksesnya mudah. Cuman jalannya memang agak geronjal, terus tempat lalu lalang truk dan juga di situ tempat industri. Jadi cukup hati-hati kalau pas lewat di sana. Jadi nanti masuk aja lurus ya, nanti kayak semacam ya kawasan industri ya. Jadi nanti masuk gang, nanti di tempat itu, tempat kelurahannya itu. Kalau saya lihat secara umum ya di wilayah Kota Gresik itu, Mbak Mas ya, lokasinya memang kawasan kampung ya. Jadi kalau cari potensi pariwisata di Gresik kotanya susah. Jadi adanya itu wilayahnya industri, atau biasanya orang-orang itu buka peracangan atau buka usaha rumahan ya, atau sablon ya. Intinya mereka banyak home industry di situ. Nah, makanya untuk tema KKN atau kegiatan yang akan kalian aplikasikan atau implementasikan di situ pasti berbeda ya. Jadi ada satu wilayah yang mungkin bisa diaplikasikan untuk pariwisata itu. Tapi kalau di Gresik Kota ini sulit. Yang memungkinkan itu mungkin bisa membantu untuk UMKM atau membantu tempat mengaji gitu ya, atau pendidikan itu bisa. Ya. Oke, mungkin sama halnya yang ada yang saya sampaikan di kelompok 78 sebelumnya. Sebentar. Ini saya mungkin itu ya, sekaligus share screen aja. Kita bahas satu persatu. Kira-kira seharusnya dari video yang kemarin saya share itu harusnya sudah dapat lah ya, sudah menangkap kira-kira apa yang mau dilaksanakan di situ. Jadi kalau yang ini pembekalan awal ya, yang sekarang itu pembekalan awal, nanti pembekalan resminya tanggal 2 Juli ya, semua 76, 77 sama 78 kita jadi satu ruangan nanti. Kebetulan nanti tanggal 2 itu pembekalannya diawali dulu sama pimpinan dari LPPM, baru nanti dilanjut ke saya di pembahasan khususnya. Jadi nanti LPPM akan membahas yang ada di PPT yang ini. Kalau tidak salah sudah saya share ya, yang ini. Nanti yang saya mengambil materinya dari Pak Zainal Abidin, ya, dari LPPM juga, tapi nanti akan saya kustomisasi, saya sesuaikan dengan apa yang sudah saya buat ya. Nanti saya share juga beberapa contoh kegiatan yang mungkin bisa ada di mahasiswa bisa adopsi gitu. Oke, tapi sekali lagi saya tidak akan mengulang-ulang untuk penjelasan yang general ya. Saya langsung ke topiknya aja karena yang
apa namanya, penjelasan dari video sebelumnya itu insya Allah sudah mencakupi semua gitu. Tapi yang ini kita lebih ke discuss saja ya, biar singkat dan juga lebih apa namanya, masuk ke poinnya ya, tidak ke definisi-definisi lagi. Ini kan bisa kita skip dulu ya. Ini fokus program KKN ya, atau apa filosofi ini tidak perlu. Kalau lokasi ya sudah jelas kita ada di Kota Gresik ya, apa namanya, lokasinya gambaran kalau mungkin ada di yang berdomisili Gresik pasti tahu Gresik kota itu seperti apa ya. Modelnya kalau saya bilang ya model ada kampung, ada perumahan, ada juga apa namanya, modelnya itu ya anak-anak kecil mengaji gitu ya, terus anak-anak sekolah ya seperti biasa anak-anak kampung biasanya atau perumahan itu. Jadi kalau nyari potensi pariwisata sangat sulit kalau di Gresik kota ya. Ini juga dipecah semua. Kebetulan kalau ada di sini kan ada di 3 kelurahan ya. Yang lain ada juga di Kelurahan Lumpur ya, daerah Kelurahan Kroman. Itu banyak titik-titik yang disebar untuk kegiatan KKN ini. Komunikasi sudah ya, kita sudah lakukan melalui WhatsApp ya, WhatsApp. Apalagi nih. Dan sebelumnya LPPM juga sudah ya berkoordinir dengan Bapeda ya, Bapeda atau Pemkot yang ada di Kota Gresik sudah semua, izinnya juga sudah diurus ya. Dan ini juga bukan KKN yang pertama kali pastinya, jadi sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan oleh UPN ya. Lalu untuk tahapan kunci, saya sebagai dosen pembimbing lapangan ya, ini untuk saya ya, sebenarnya untuk saya. Nanti ketika hari H saya SPPD harus ada sebagai surat jalan saya untuk melaksanakan KKN. Lalu pendampingan pelaksanaan program juga saya harus hadir, dan juga kepenarikan ya, penarikan atau penjemputan mahasiswa setelah kegiatan KKN juga harus saya hadir. Intinya mulai dari awal, terus waktu kegiatan dan sampai penutupan juga saya harus hadir ya. Nah ini ya yang mungkin akan kita bahas lebih dalam. Yang pertama bentuk program. Jadi ada empat bidang atau tema ya yang harus kita laksanakan. Tapi juga melihat potensi yang ada di situ. Yang pertama bentuk program ini yang utama ya, yang utama pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Yang pariwisata ini ada beberapa poin bisa dibaca, tapi yang pasti tidak bisa kita aplikasikan kalau memang wilayah tersebut tidak ada pariwisatanya. Gitu. Kalau kampung ya sudah, ya di situ kita optimalkan untuk fokus ke kampung gitu. Nah, yang bisa kita lakukan di situ adalah misal ke bidang ekonomi kreatif. Misalnya di tempat itu kita bisa lihat ya, ada ibu-ibu buka peracangan atau buka usaha frozen food atau buka usaha masakan rumahan yang bisa kita online-kan atau kita optimalkan menggunakan aplikasi apa ya, seperti media sosial ya, Instagram biasanya. Instagram atau WhatsApp bisnis bisa. Atau Google bisnis juga bisa. Ya intinya potensi UMKM di situ ya kita bisa aplikasikan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Gitu. Kita lihat rumah usahanya dulu. Kalau sedangkan untuk kegiatan yang penunjang, ya, yang ini catatan ya, ini harus ada di mahasiswa ingat, ini bentuk program utama untuk pariwisata, yang satunya ekonomi kreatif. Sedangkan yang penunjang, ya, yang penunjang itu ada di bidang ketahanan pangan dan juga kesehatan, pendidikan, agama dan sosial kemasyarakatan. Nah, untuk ketahanan pangan ini banyak contohnya, ya banyak contohnya. Misal kalau ada bisa pernah lihat bagaimana cara menanam tanaman hidroponik misal. Nah, kita siapkan nanti, ya itu sekaligus nanti untuk mencapai luaran TTG ya, TTG teknologi tepat gunanya. Jadi kalau bisa melihat rangkaian TTG untuk hidroponik kan banyak ya, bisa beli jadi atau membuat gitu. Nah, atau misal untuk penanaman pupuk kompos gitu ya.
atau menanam tumbuhan-tumbuhan yang untuk kesehatan, misalnya apa ya, daun jeruk atau sambiloto atau apalah, yang penting itu bisa untuk herbal gitu ya, itu bisa. Lalu untuk kesehatan, pendidikan, agama, dan sosial masyarakat ini cukup banyak sekali. Artinya kita tidak akan kehabisan ide kalau ini. Misal di era COVID ini bisa kita lakukan untuk membuat edukasi COVID melalui video animasi misalnya, atau program pembagian masker untuk masyarakat, gitu. Atau membuat apa namanya, mungkin ada yang di prodi itu ya, di prodi apa ya, kalau di UPN yang misalnya membuat hand sanitizer ya, cairan hand sanitizer kimia misalnya, itu seperti kimia misal, membuat bahan untuk hand sanitizer alami gitu. Nah, silakan ya, karena saya lihat di sini kan prodinya tidak hanya satu prodi ya, tapi dari beberapa gabungan prodi. Jadi silakan nanti bisa dikolaborasikan ya keilmuannya. Kalau saya misal dari Fakultas Ilmu Komputer, ya bisa saya lakukan. Misal di situ ada UMKM yang bisa saya bantukan, ya saya bantu. Misalkan saya buatkan websitenya atau saya buatkan program untuk apa namanya, nota atau keuangan gitu. Sesuai dengan bidang, ya, sesuai dengan bidang. Oke, yang lain apa ya? Untuk edukasi, misalnya ada di situ bisa lihat, oh ternyata misal di satu kampung ya, kita lihat, oh kok kelihatannya kampung ini kok kurang agamis ya, atau kurang apa ya. Nanti kan ketika ada terjun di situ kan akan melihat ya, akan melihat 1-2 hari kan melihat, oh kok kelihatannya seperti ini. Nah, seperti ini nanti ada bisa lakukan survei, bisa lakukan pencatatan di situ. Jadi potensi-potensi yang ada hubungannya dengan bentuk program silakan di match, di link and match gitu ya. Oh, kalau ini problemnya, solusinya ini gitu ya. Oke, kalau ketemu problemnya ini, kalau problemnya bisa dipecah lagi, silakan dipecah lagi. Sehingga nanti menemukan sub solusinya gitu. Misal di situ ada human trafficking misalnya gitu ya. Itu gimana ada bisa melakukan edukasi gitu. Atau di situ ada riwayat Pak RT-nya menceritakan ya, di situ kampungnya rawan pencurian atau rawan tindakan kriminalitas gitu ya, atau jadi apa, biasanya ada orang-orang minum minuman keras, sabu atau apa, itu pasti kelihatan semua dan Pak RT pasti akan cerita semua gitu. Nah, itu peluang ya yang mungkin akan bisa kita solusikan. Misal di situ kalau masalah kesehatan ada anak-anak yang mungkin ada yang berkebutuhan khusus atau stunting atau gizinya itu kurang, itu kita bisa lakukan edukasi atau kita berikan bantuan ya. Seperti itu. Untuk yang lain ya, misal ada kegiatan untuk masyarakat ya, untuk misal ketika membuat undangan tahlilan atau membuat undangan Karang Taruna yang itu masih manual, bisa kita perbantukan untuk misal kita automasikan menggunakan teknologi informasi. Misalnya membuat pakai aplikasi apa ya, Google Form atau apa itulah yang bisa mengenerate undangan otomatis misalnya. Sebenarnya banyak, bentuk-bentuknya banyak ya. Nanti saya akan berikan contoh realnya. Nah, oke, ini manfaatnya mungkin yang pasti bisa kita rasakan ya, baik untuk saya selaku dosen, ada di mahasiswa ya sebagai mahasiswa, atau manfaatnya untuk lembaga UPN sendiri, untuk prodi, fakultas, maupun khususnya untuk masyarakat yang ada di situ. Ya. Nah, ini mohon dicatat dan benar-benar diingat luaran yang wajib yang harus tercapai. Jadi ada luaran wajib, ada luaran tambahan ada di. Artinya apa? Kegiatan ADD ini tidak akan bisa dianggap kalau tidak ada luaran ini ya. Artinya tidak mungkin ada di sana cuma datang terus tanpa melakukan dokumentasi, tanpa melakukan kontribusi di situ. Nah, kontribusi dan luaran nanti bisa dirupakan seperti ini, 2 poin ini. Pertama, jadi yang pertama ada perlu untuk mengunggah ya dokumentasi kegiatan KKN. Ya, tematik bela negara nanti bisa
upload misal di YouTube ya, di Instagram ya, masing-masing kelompok gitu ya. Nah di sini nomor 2 pendek gitu ya, yang nanti bisa dikirim atau diunggah menjadi feed atau video pendek atau sebagainya. Yang ketiga, jangan lupa create juga untuk akun Twitter, Facebook ya. Jadi ada 4 ya, ada YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Nah ini tujuannya apa? Ya kita untuk mempublikasikan ya kegiatannya mahasiswa yang ada di UPN. Ya. Syukur-syukur nanti masyarakat yang ingin masuk ke UPN atau masyarakat yang ingin tahu gitu ya kegiatan UPN itu seperti apa sih gitu. Itu bisa terdokumentasikan dengan baik di di internet gitu. Oke, sehingga juga untuk menaikkan ratingnya apa UPN, intinya itu seperti itu ya. Karena kegiatan ini kalau kita tutup saja hanya berupa kertas saja, hanya berupa print out saja tanpa kita viralkan, tanpa kita sosialisasikan, tanpa kita publikasikan, ya kurang gitu ya, kurang. Sehingga kita mencoba untuk memposisikan kita ya mahasiswa ada di UPN ini bisa dikenal gitu. Nanti manfaatnya juga bagi UPN, nanti juga bisa kepada stakeholder ya atau orang tua gitu ya. Yang nanti mungkin mau memasukkan anaknya di UPN, itu juga sebagai luaran. Lalu nomor 4 ya, konten profil wisata produk unggulan silahkan. Jadi misal adik-adik di situ nanti membuat video tutorial pembuatan sambal geprek atau apa itulah untuk UMKM misalnya. Monggo silahkan. Jadi dibuatkan video tutorialnya dan diunggah di YouTube. Atau membuat bak sampah otomatis, buka tutup otomatis pakai sensor misalnya. Yang dari IT ya, khususnya ada IT. Atau membuat tempat cuci tangan otomatis, jadi tidak perlu pencet tapi pakai jadi kalau tangan kita sudah masuk ke bak itu wastafel, dia langsung keluar airnya, itu boleh, silakan. Apalagi ya terserah ya, idenya bisa dicari nanti. Nah, nomor 5 pilihan inovasi TTG ya, teknologi tepat guna. Nah, ini kelompoknya seperti membuat hidroponik tadi ya, tanaman hidroponik, atau membuat alat-alat tadi ya, alat-alat untuk hand washing atau apalah terserah. Atau membuat ini desinfektan otomatis. Nah, itu silahkan kalau ada ide ya, cara membuatnya seperti apa, monggo ya. Oke ya. Nah ini yang paling terpenting ada poin 6 sama 7 ya. Jadi kegiatan utama dan penunjang luarannya adalah berupa modul dan artikel ilmiah. Ya, nanti saya berikan contoh modul dan artikel ilmiah seperti apa. Artinya nanti ada yang ada masuk di divisi ini ya, divisi untuk menargetkan modul dan artikel ilmiah ya harus membuat. Tapi ya gitu, timnya memang tidak bisa penuh ya. Jadi dalam satu modul itu biasanya cuma ada 5 orang penulis. Jadi tidak mungkin semua mahasiswa bisa masuk di situ. Ya. Lalu artikel ilmiah juga gitu ya, karena ada batas autor yang harus yang ditentukan oleh jurnalnya, memang tidak bisa semua masuk, ya sudah nanti 5 orang nanti sebagai penulis di kegiatan utama, 5 orang sisanya nanti untuk artikel ilmiah di bidang penunjang. Jadi nanti kegiatan utamanya itu berupa bidang pariwisata atau ekonomi kreatif, sedangkan untuk luaran yang penunjang bisa berupa artikel ilmiah dan modul ya pada bidang ketahanan pangan atau kesehatan, pendidikan agama, dan sosial kemasyarakatan. Jadi luarannya itu kalau kita cermati sebenarnya ada 2 ya, dan penunjang ya. Luaran tambahan bisa berupa animasi ya,
animasi pembelajaran secara daring, ya, animasi video edukasi COVID. Ya. Nah, ini bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin ada di prodi apa ya, hukum mungkin ya, yang mungkin di situ ada masyarakat yang kebingungan perihal administrasi, pengurusan apa itu, monggo dibantu, ya, monggo dibantu. Nah, itu bisa dijadikan luaran, artinya ada di situ sudah mampu membantu, ya, masyarakat yang kebingungan mengurus apa-apa itu silakan. Ya. Nomor 4, pemberitaan di portal berita online atau media cetak. Nah, ini jujur memang berbayar ada dia. Tapi beberapa media kalau kita misal punya kenalan ya mungkin bisa gratis karena wartawan pun butuh berita gitu ya. Dia sangat senang sekali kalau ada berita yang bisa masuk. Tapi kalau sepengalaman saya juga ada kegiatan pengabdian masyarakat yang pernah saya lakukan. Itu rata-rata, misal saya ada di Radar Gresik ya, kalau di Gresik ada Radar Gresik, itu biayanya 500.000. Ya, saya kena biaya segitu. Tapi saya kurang tahu, nanti mungkin besarannya juga akan tergantung dengan panjangnya teks atau paragraf yang kita beritakan di media cetak tersebut gitu ya. Atau besaran fotonya itu ada ketentuannya. Ya mungkin nanti kalau kita bisa mencapai ke luaran tambahan ya monggo ya enggak apa-apa. Tapi yang paling utama saya lebih prefer kita selesaikan yang luaran wajib dulu ya. Jangan sampai kita mencapai luaran luaran tambahan tapi luaran wajibnya tidak tercapai gitu ya. Jadi yang ini tujuh ini yang utama. Nah, pertanyaannya mungkin gini ya, kemarin di kelompok 78 itu sudah terlanjur kemarin, makanya saya minta pembekalan lebih awal, karena waktu itu divisi yang mereka buat itu bukan berdasarkan tema bentuk program ini, tapi mereka membaginya berdasarkan divisi, misal kayak membuat acara, ada divisi dokumentasi, divisi acara, bukan seperti itu. Tapi divisinya dibagi berdasarkan bentuk program. Misal, ada divisi edukasi COVID-19 gitu ya. Atau ada divisi pembuatan teknologi tepat guna untuk COVID-19 gitu. Ada divisi UMKM ya. Ada divisi divisi edukasi untuk siswa SD masa COVID misalnya. Nah, itu divisinya ditautkan di dalam bentuk program ada dia. Jadi bukan berdasarkan divisi tugas, bukan divisi si acara, dokumentasi, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu, tapi berdasarkan bentuk programnya. Jumlahnya ya monggo di split berapa gitu ya. Yang penting nanti setiap divisi tadi bisa mencapai salah satu luaran wajib ini. Ya, tiap divisinya bisa mencapai salah satu atau salah dua dari luaran wajib ini. Ya, jadi nanti semua kegiatan bisa diupload di Instagram, didokumentasikan berupa video ke YouTube. Ya, bisa masuk beberapa kegiatan yang divisi bisa dibuatkan modulnya, artikel ilmiahnya monggo. Ya seperti itu. Oke ya, saya loncat langsung saja ke contoh-contoh ya. Ini luaran YouTube ya, ada bisa lihat di situ. Misalnya ada pembuatan briket limbah backlog jamur misalnya, ya. Yang bagian kanan ini ada panduan protokol COVID-19 pada new normal. Yang ini luaran YouTube misal di tema wajib, yang sebelahnya di tema penunjang, misalnya seperti itu. Ya, tema tambah di tema penunjang di masa COVID misalnya seperti itu. Di kesehatan. Luaran animasi ya, ada misalnya untuk pembelajaran dengan metode hybrid learning. Kalau di situ ada guru-guru gitu ya, yang mungkin beliau-beliaunya kurang kurang paham tentang Office atau kurang paham tentang menggunakan laptop, yang monggo langsung dibantu. Nah, dalam proses adik-adik bantu itulah
itu bisa kita dokumentasikan, ya. Atau kita buatkan video tutorial penggunaan pengoperasian perangkat lunak, monggo bisa, ya. Ini kelas apa namanya, untuk misal di situ ada anak kecil yang mungkin usianya SD, SMP, kok ada mata pelajaran yang mungkin mereka kurang pahami, monggo dibantu, ya. Bisa dibuatkan tutorial, ya, animasi pembelajaran matematika, ya, atau IPA, IPS, ya, kimia, biologi yang bisa mempermudah mereka untuk belajar, ya. Ini lowongan Instagram, ya, lowongan Instagram. Nanti ada silakan ini ya, search di Instagram KKN 45 Sido Kumpul, ya. Atau kita lihat langsung saja. Mana ya? Nah, ini saya jujur cukup senang, cukup menarik sekali ya, yang dibuat oleh KKN 45 Sido Kumpul ini. Bisa kita buat gambaran ya untuk kelompoknya, kelompok 76 ya. Ini ada, dia bisa lihat di situ. Jadi pembagian divisinya bukan berdasarkan acara ya. Ini bisa, yang ini saya kurang tahu kenapa di sini kok divisinya publikasi gitu ya. Tapi coba lihat yang ada di atas ini. Ada divisi inovasi pembelajaran daring ya. Ini masuk tema penunjang. Divisi penyuluhan teknik hidroponik dan vertikultur bisa masuk penunjang. Ya. Divisi relawan COVID-19 ini bisa masuk dari penunjang. Ya. Divisi pemberdayaan wirausaha UMKM. Nah, ini masuk apa? Masuk yang tema wajib, ya, tema wajib. Yang ini inovasi ya, divisi inovasi teknologi tepat guna penanganan COVID bisa masuk ke penunjang. Ini mana ini? Divisi edukasi protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini bisa masuk ke penunjang. Nah, artinya ya tidak apa-apa ya, yang wajib bisa masuk, yang tema penunjang juga bisa masuk. Tinggal diambil saja kegiatan mana yang mau digunakan. Gitu. Nah, dan jangan lupa nanti dibuat semenarik mungkin ya. Yang pinter desain silahkan nanti dibuat seperti ini ya. Dan jangan lupa nanti kegiatan-kegiatannya diupload di sini ya, di Instagram. Nah, ini kan bagus. Ya, penyuluhan teknik vertikultur di Kelurahan Sido Kumpul yang mungkin ada dari prodi pertanian misalnya, monggo ya. Justru ini apa namanya ya, momen Adik bisa mengaplikasikan ilmu yang Adik punya gitu ya. Jadi yang dari IT monggo manfaatkan, diimplementasikan ilmunya, yang dari hukum, yang dari administrasi publik misal, atau dari kimia, monggo ya diaplikasikan ya. Oke, saya kembali lagi ke PowerPoint. Ini luaran Instagram ya, sudah. Nah, ini yang tadi bisa jadi luaran Instagramnya tadi dari grup ya. Kalau ini khusus untuk membuat Instagram UMKM-nya yang ada di kelurahan tersebut. Jadi kalau ada di Sidorukun, ya monggo nanti dibuatkan umkm.sidorukun gitu ya. Nanti didesain. Yang mungkin di situ ada orang jualan martabak atau jualan terang bulan, ya monggo diperbantukan gitu. Ya, ini luaran TTG, luaran teknologi tepat guna. Di sini ada automatic disinfektan sprayer ya. Di sini bisa juga untuk tempat cuci tangan ya. Kalau ini kayaknya manual ya, masih mungkin pakai keran biasa gitu. Tapi tidak apa-apa ya. Setidaknya sudah bisa masuk luaran teknologi tepat guna. Karena kalau saya lihat beberapa kampung memang ada yang sudah tidak menyediakan ya untuk tempat cuci tangan itu. Apa karena mereka sudah mulai turun kesadaran prokesnya atau bagaimana? Tapi saya tadi waktu survei saya juga melihat ya beberapa kampung ya di depan rumahnya ada yang tidak menyediakan tempat cuci tangan. Gitu. Nah, ini mungkin dua yang terpenting, luaran artikel ya, sama modul ya. Kalau luaran artikel tempatnya jangan lupa ada di jurnal ya. Jadi ada penyedianya, ada volumenya ya. Dan tergantung apakah dia gratis atau berbayar, tergantung jurnal
penyedia jurnalnya tadi ya. Karena kalau jurnal yang mungkin terkenal gitu ya, yang sudah rating akreditasinya sudah bagus, biasanya mereka berbayar gitu. Mungkin 200 atau 250, 300 gitu ya. Tapi kalau mereka yang masih baru ya, mungkin rate-nya masih rendah gitu ya, biasanya free dan biasanya tidak ada antrian. Tapi kalau sudah apa namanya, ratingnya bagus dan akreditasinya sudah akreditasi nasional, biasanya itu antri. Tapi informasi yang saya dapat ada mungkin hanya perlu membuat draft artikel ilmiahnya. Sebenarnya tidak sampai publish, tapi harapan saya untuk ke semua kelompok yang ada, yang saya kawal, yang saya apa namanya, yang saya pegang, saya minta ya, akan saya bantu ya. Nanti saya bantu dalam proses penulisannya. Tapi ada dengan ada itikat untuk membuat draftnya dulu gitu ya. Nanti saya akan finishing ya. Saya akan memoles, saya akan melakukan, saya akan mengoreksi ya. Sekiranya nanti kalau ada yang tatanan kontennya kurang bagus atau apa, nanti akan saya perbantukan. Nah, lalu untuk yang modul ini tidak perlu apa namanya, tidak perlu di-upload di jurnal karena ini berupa modul saja untuk konsumsi di lingkungan UPN. Yang penting nanti ada tanda tangan halaman pengesahan ya. Di sini ada halaman pengesahan. Dan bisa dilihat ya, baik artikel ilmiah maupun luaran modul ini biasanya penulisnya hanya 5 sampai 6 orang. Ya, lalu bagaimana Pak sisanya? Ya, nanti yang lainnya bisa nanti masuk ke apa namanya, tim yang membuat automatic disinfektan, misalnya sprayer seperti ini, atau membuat TTG untuk tempat cuci tangan. Jadi dibagi tim apa namanya, jumlah mahasiswanya. Jadi memang tidak bisa masuk ke semuanya. Ya, tapi setidaknya semua anggota ikut sama-sama berkontribusi dalam kegiatan. Ya. Ini luaran tambahan ya, berita tadi ya. Jadi kalau memang bisa sampai ke sini ya alhamdulillah gitu ya. Tapi yang penting tadi luaran wajibnya dulu. Ini apa namanya, yang pinter painting monggo gitu ya, monggo. Tapi ya gitu ya, jangan sampai warganya sudah menyediakan tempat tapi hasil paintingnya malah nggak jelas gitu ya. Jadi mending jangan. Jadi kalau memang ada dia bisa painting, melukis ya monggo gitu ya. Tapi sepengetahuan saya untuk melukis ini biasanya ada masyarakat yang memang ingin membantu gitu ya, memberikan cat atau apa itu ya. Ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata di sana tidak menyediakan, ya adik-adik yang harus ada inisiatif ya untuk menyisihkan uang. Mungkin kalau misal dana apa namanya, dana KKN tadi tidak cukup ya, kita yang harus mengeluarkan uang, menyisihkan uang untuk kegiatan KKN ini ya. Karena ya kapan lagi adik-adik bisa melaksanakan KKN ini, hanya satu kesempatan ya selama 8 semester gitu ya. Ya, nanti kalau misal sampean butuh gitu, apa ya, ada butuh bantuan, monggo nggak apa-apa. Saya open ya. Apa namanya, Pak, kami ini Pak ada dana sekian, tapi kami butuh tambahan, ya monggo nggak apa-apa disampaikan ke saya. Ya. Oke, ini ketahanan pangan, program ketahanan pangan yang tadi ya bisa pakai apa, hidroponik ya. Jujur kalau saya juga belum pernah ya, apa namanya, memang belum pernah membuat apa namanya seperti ini gitu ya. Yang mungkin adik-adik ada pengalaman monggo itu. Tapi kalau saya lihat di Shopee itu memang ada yang sudah jadi gitu ya. Tapi ya mahal ya, lebih baik buat sendiri, pipanya dibolongi sendiri, ya, entah nanti pakai apa itu. Ya, nanti dibuat seperti itu. Ini edukasi ya, yang pinter menjelaskan ya, monggo. Nanti bisa guidance adik-adiknya di situ ya. Oke, yang pinter desain jangan lupa nanti ya membuat poster atau membuat apa reminder seperti ini ya, untuk mengingatkan warga di situ bahwa wajib taat COVID ya, kawasan tertib prokes gitu ya. Seperti itu.
Oke, nah itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Kita lebih banyak untuk mendiskus atau mendiskusikan kegiatan yang kita rencanakan nanti. Monggo adik-adik kalau ada pertanyaan. Saya berikan sesi tanya jawab. Silakan Mbak Mas, silakan. Ayo, saya tunggu ya. Pak izin bertanya. Ya Mbak, silakan. Ini pelaksanaannya online atau offline ya? Oke, ya terima kasih. Ada yang tanya lagi? Ada pertanyaan lagi Mbak? Cukup Pak. Cukup ya, oke. Sebentar, saya lihat dulu. Ini bisa dilihat di PPT ya. Jadi kalau Mbak bisa lihat di PowerPoint, kan saya share file ya, file dari Pak Zainul Abidin sama dari Dr. Yeni ya. Ini saya melihat di situ ada kegiatannya pendaftaran KKN, pembekalan, pembengkatan, penyusunan, pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, kalau pertanyaan tadi, Pak, kira-kira kegiatannya daring atau luring, Mbak ya, gitu ya, offline atau online. Nah, ini sepenangkapan saya yang pertama untuk yang survei, ya, kunjungan pertama itu DPL kalau tidak salah perwakilan mahasiswa itu diminta hadir di tempat, ya survei, tapi tidak semua. Kenapa? Karena mengingat COVID seperti ini, ya, mengingat COVID seperti ini, tidak mungkin misal 33 anak langsung ke kampung, set gitu ya, tidak mungkin. Jelas ya, walaupun ada izin dari pihak terkait, ya mungkin dari kelurahan, jelas itu akan beresiko, ya, beresiko kita untuk melaksanakan KKN. Nah, solusinya seperti apa? Ya, jadi kalau yang saya lihat di situ akan kita buat misalnya kloter gitu ya. Jadi per divisi nanti tanggal, nah ini bisa dicatat ya, pelaksanaan program tanggal 13 sampai 27 Juli itu nanti kita bagi per divisi. Divisinya ingat ya seperti yang tadi ya. Divisinya per kegiatan sesuai dengan tema yang wajib dan penunjang. Jadi pelaksanaan programnya nanti berdasarkan divisi tadi. Dibagi misal 2 hari nanti divisi ini ya sampai sekitar 2 sampai 3 hari misalnya, nanti hari berikutnya divisi ini sampai ini gitu ya. Terus sampai tanggal 27 Juli. Ya, ini solusi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ada resiko COVID gitu ya. Infeksi COVID atau terpapar COVID. Ya juga kita ya masyarakat di situ juga akan khawatir Mbak Mas ya. Dengan hadirnya kita ada juga dari luar kota, bukan hanya dari Gresik gitu kan. Ada yang dari Surabaya, ada dari Bojonegoro, dari mana itu. Nah, artinya kita juga melaksanakan KKN ini dengan dengan smooth ya, dengan cara yang halus, lalu tidak mengkhawatirkan pihak yang ada di sana. Kita pun tidak khawatir juga melaksanakan KKN dengan jumlah orang yang banyak gitu. Ya. Nah, yang paling terpenting saya sudah menyampaikan ke beberapa tim kelompok yang sebelumnya juga di 78, kelompok 78 saya sampaikan mohon agar selama kegiatan jaga prokes ya. Saya minta jaga prokes. Jangan sampai lengah satupun. Ya, kenapa ini saya tekankan? Karena saya di sini selaku DPL-nya, Mbak Mas ya. Jadi kalau ada apa-apanya sampean ya pasti saya yang kena gitu ya. Siapa itu DPL-nya itu ya? Oh Pak Tresna itu.
Nah, ini susah nanti saya. Jadi artinya, ayo sama-sama kita menjaga prokes ya, agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, gitu ya, lancar, tidak ada risiko, tidak ada yang kena, gitu ya. Jadi saya minta kepada adik-adik semua masker dipakai. Syukur-syukur kalau pakai apa namanya face shield ya monggo, nggak apa-apa, nggak usah malu ya, nggak usah malu demi keselamatan bersama. Kalau saya biasanya nggak pakai face shield ya, tapi pakai masker, pakai kacamata putih, biasanya gitu. Ya, kadang saya melakukan pengabdian masyarakat ke pasar gitu ya, kemana saya mesti pakai itu. Ya, pakai kacamata putih sama yang kok putih apa bening ya, bening sama masker. Ya. Kalau kadang ada kalanya ada dosen yang mungkin agak benar-benar parno gitu ya, sampai pakai ini apa namanya penutupnya dokter bedah itu ya, karena beliaunya mungkin apa namanya tidak pakai hijab gitu. Ya ada yang seperti itu, saking khawatirnya gitu. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai ikhtiar kita untuk melaksanakan kegiatan di lapangan ya dengan aman lancar gitu. Ini monggo ya. Jadi itu Mbak jawaban dari saya. Tapi nanti secara teknisnya akan saya validasi lagi ya jawaban tadi. Apakah seperti itu? Tapi yang pasti kemarin Pak Zainal menyampaikan di lapangan kita cukup fleksibel saja. Artinya memang kita dibatasi oleh apa namanya protokol ya, aturan juga dari pemerintah yang tidak boleh melibatkan kegiatan dengan jumlah massa yang banyak gitu. Ya, gitu Mbak ya. Iya Pak, makasih. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan Mbak Mas yang lain ya, mumpung kita bisa discuss. Masih ada waktu lah 30 menit mungkin ya. Jangan lupa juga nanti ada pesan ya, ada pesan juga selama kegiatan, misalnya ya ada di situ ya ada UMKM ya, atau foto inilah foto wilayahnya kampung tadi misalnya, sebelum itu belum ada palangnya gitu ya, tapi setelah adanya kegiatan KKN tadi, adik-adik di sini membuat palang ya, membuat palang misalnya di situ ada identitas RW, RT gitu ya. Nah, itu nanti difoto before afternya. Itu penting sekali ya, penting sekali. Itu pesan yang disampaikan dari LPPM ke saya, mau dicatat. Jadi nanti kegiatan sebelum hadirnya adik-adik di situ seperti apa, potretnya, dan nanti setelah adik-adik melaksanakan KKN, oh hasilnya seperti ini loh gitu. Nah, itu mohon ya, mohon bisa dicatat gitu. Nah, untuk pertanyaan yang lain mungkin bisa mewakili ya. Kemarin kebetulan dari kelompok 78 itu ada yang menyampaikan. Ini ada pertanyaan seperti ini. Ini bisa disimak, jawabannya ada di video pertemuan sebelumnya yang sudah saya share kemarin. Tapi kalau saya bahas sedikit ya, mungkin yang ini ya, tempat tinggal mahasiswa KKN yang berasal dari luar kota. Nah, saran saya kalau nanti ternyata kasusnya itu ada di tidak perlu nginep, misal kegiatannya cukup 1-2 hari gitu ya, lebih baik tidak usah menginap gitu ya, tidak usah menginap. Karena kalau saya cermati kok KKN ini kalau kondisinya tidak pandemi mungkin ada bisa menginap di rumahnya warga atau warga tadi menyediakan tempat menginap untuk mahasiswa yang KKN itu mungkin lebih enak gitu. Tapi kalau selama masa COVID ini kayaknya susah, ya, sangat susah. Nah, kalaupun ada perlu menginap, ya saran saya carilah mungkin tempat kos gitu ya, yang mungkin cari yang aman ya, yang setidaknya tidak tidak membahayakan gitu ya. Cari yang aman dari sisi masyarakatnya ya, kebersihannya semua itu coba dilihat di situ. Ya. Lalu ya yang pertanyaan tadi ya, pada saat pelaksanaan apakah bergiliran ataukah penuh, pasti jawabannya nanti pasti dibagi ya, pasti dibagi. Lalu nanti kemana ada pertanyaan juga, apakah satu divisi itu 7 luaran
atau bisa mewakili beberapa lowongan saja. Ini jujur jawaban saya tadi ya masih sebatas tadi, satu divisi mungkin luarannya nanti hanya beberapa saja, tapi nanti akan saya validasi lagi jawabannya ke Pak Zainal ya. Kebetulan ini masih weekend, jadi mungkin Senin nanti saya bisa menghubungi beliau ya. Monggo Mbak Mas kalau ada pertanyaan ya. Biar saya pun ada itu ya, ada hal yang mungkin belum saya pikirkan dari pertanyaannya Mbak Mas ini bisa terwakili nanti gitu. Monggo ya. Monggo silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo mumpung saya di sini nanti pas selesai acara malah muncul pertanyaan itu. Hanya nggak bisa jawab. Silakan, Mas. Mas Irfani di mana? Mas Irfani ketua kelompok? Iya Pak, hadir Pak. Hadir ya. Monggo Mas kalau pertanyaan Mas. Ya Pak, jadi mungkin penyampaian progres saja Pak ya. Jadi Iya, iya. kemarin itu teman-teman sudah membentuk struktural. Iya, Jadi iya. mulai dari BPH itu sudah kebentuk Pak. Kemudian kemarin juga sudah merancang beberapa divisi Pak. Nah ini iya. didiskusikan. Kemarin kita rencananya ada 5 divisi. Pertama ada divisi, benar Pak. Ya, pertama ada divisi ekonomi kreatif, kemudian inovasi pembelajaran daring, divisi edukasi COVID-19, kemudian yang keempat ada divisi TTG, dan yang kelima ada divisi PDD. Nah, itu kami ambil dari luaran yang ada di buku panduan, Pak. Barangkali ada saran dari Bapak. Iya. Untuk yang luaran itu, Mas, apa namanya, edukasi yang sosial dan pendidikan ada ya tadi? Ada pembelajaran daring. Pembelajaran ya. Pembelajaran daring. Oke, apa ya? Ntar coba saya cek yang kurang. Boleh nanti mungkin draftnya Mas bisa dikirimkan ke saya apa list divisinya tadi ya. Ya. Nanti saya coba cek lagi. Jadi itu Pak. Iya. Ini kan tema utamanya adalah pariwisata sama ekonomi ya Pak. Iya, UMKM lah ya. UMKM. Nah itu kalau misalkan di daerah tersebut seperti yang jenengan katakan tidak ditemukan pariwisata, berarti kita boleh memunculkan satu saja ya dari tema itu. Misal UMKM-nya kita tekankan. Iya, ditonjolkan di situ boleh Mas. Ya. Kecuali ini. Jadi di Gresik itu ada kelurahan, kalau pernah dengar ya namanya Telogongipi gitu. Itu seperti danau gitu ya, danau. Nah, itu mungkin bisa ya, istilahnya pariwisata kita optimalkan bisa gitu. Tapi kebetulan saya di plotnya bukan di situ ya, kita akhirnya ya enggak bisa untuk membuat tema pariwisatanya, enggak bisa. Jadi yang paling bisa itu MKM. Ya. Kayak gitu, Mas. Jadi bisa pun ada di Gresik bukan Gresik kota ya, tapi Gresik bagian utara, daerah Panceng, daerah mana itu Embungah atau mana itu ada beberapa tempat wisata memang. Pasin Delegan gitu ya, itu bisa. Nah kalau masuk Gresik kotanya kebanyakan industri, ya. Industri rumahan gitu. Gitu Mas ya. Ada yang ditanya lagi Mas Irfani? Sudah cukup, Mas? Cukup, Pak. Barangkali nanti bisa tanya via WhatsApp kalau misalnya ada pertanyaan. Iya, siap. Oke. Ya, silakan Mbak Mas yang lain, monggo. Kalau ada unur enggak apa-apa. Misalnya kok
Pak saya kok ini, saya ini, nggak apa-apa, mumpung saya di sini, monggo. Pak saya ada kendala ini, saya ada kesulitan Pak kalau KKN di sini, ya monggo, nggak apa-apa. Jadi nanti kesulitan-kesulitan itu bisa saya sampaikan ke LPPM gitu. Ya. Sebelumnya sudah pernah itu ya, menulis artikel ilmiah atau menulis modul makalah kan pasti sudah pernah ya, Dede ya? Sudah ya? Halo? Sudah pernah, Sudah ya? Pak. Oke ya, jadi artinya kan tidak sulit lah untuk membuat artikel ilmiah dan modul ya. Kalau artikel ilmiah itu biasanya panjangnya, panjang halaman mungkin, banyaknya halaman mungkin ya 5 sampai 6 halaman ya. Tapi tergantung nanti itu apakah dibuat 2 kolom atau 1 kolom, karena akan berpengaruh terhadap banyaknya effort tulisan yang akan kita tulis itu. Tapi kalau modul itu biasanya memang agak banyak ya, dan dibagi beberapa bab gitu ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, nanti tergantung isinya, misal konteksnya tentang pemanfaatan teknologi WhatsApp bisnis untuk UMKM masa COVID misalnya. Nanti dibagi subbabnya. Subbab pertama misal membahas tentang ide bisnis di era UMKM di era COVID misalnya. Nomor 2 tentang UMKM. Subbab 3 tentang opsi atau alternatif teknologi informasi untuk UMKM atau lain sebagainya. Nah, itu silakan nanti disesuaikan dengan topik yang dipilih gitu ya. Karena setiap topik nanti pasti beda-beda daftar isinya gitu. Kalau modul biasanya memang agak banyak halamannya ya. Agak banyak. Ya mungkin 20 30 gitu ya, 30 halaman seperti itu. Oke, ada yang lain, Mbak Mas, silakan. Oh ya Pak, izin. Ya silakan. Jadi ini kan ada survei Pak, ada survei lokasi. Nah itu untuk kelompok ini kira-kira jadwalnya kapan? Kemudian itu Pak, kalau saya baca di sini kan ada penyusunan program, kemudian ada pelaksanaan program juga kan. Nah itu apakah nanti juga pakai menyusun proposal, dan apakah proposalnya ini ada format resminya dari UPN? Iya Mas, terima kasih ya. Yang tadi pertanyaannya ya, jadi kalau bisa dilihat tadi untuk kegiatan rundown kegiatan detail memang belum ada. Tapi sebentar saya share. Ya, tapi pembekalan nanti ya tanggal 2 Juli. Nah, ini saya masih kurang paham ya, yang kemarin disampaikan kurang, karena mungkin kurang fokus gitu ya. Pemberangkatan dan juga survei. Artinya pemberangkatan ini apakah sudah termasuk untuk survei kunjungan pertama? Maksud saya itu. Jadi kalau kita bilang pemberangkatan kan apakah kalau misal tidak di masa COVID kan mungkin bisa berangkat semua gitu ya, ada pendamping dari PPM, ada dari saya, ada dari mahasiswa gitu. Sedangkan nanti penyusunan program dan survei itu bisa saya dan adik-adik langsung gitu. Nah ini saya kurang paham, nanti saya coba validasi lagi, sekali lagi ya, akan saya validasi lagi pemberangkatan daring dengan ini gitu. Nah untuk penyusunan program, ya benar itu harus membuat proposal Mas gitu, dan formatnya kemarin sudah saya kirim ya di ini ya, yang ada di sini ya, bukannya ini Mas ya, kan sudah saya share itu kalau tidak salah. Mas Irfani? Belum Pak, untuk proposalnya Pak. Yang ini belum, ini belum Pak. Oh ya, coba nanti saya update lagi ya, yang di Google Drive ya, nanti saya coba masukkan lagi. Ya. Jadi untuk deadline
apa pembuatan proposal ini sebelum pelaksanaan atau sebelum survei? Ini sepertinya di masa penyusunan, ke waktu penyusunan proposal dan survei itu. Karena kan di dalamnya kita menceritakan juga divisi-divisi, kegiatannya apa, kan gitu. Ya, program kerja ini. Ya. Nah, ini kan nanti diceritakan semua di proposal. Jadi ini bersamaan di tanggal ini, Mas, 6 sampai 12 Juli. Jadi ada sekitar 1 minggu ya, ada 1 mingguan. Ini untuk nyusun, sedangkan pelaksanaannya itu berapa ini? 2 mingguan ya? Ya, 2 mingguan. Untuk evaluasi dan pelaporan luaran itu sekitar berapa ini? 1 minggu. Tapi sepertinya untuk mencapai luaran 1 minggu tidak cukup, sehingga harus selama pelaksanaan itu juga sekaligus membuat luarannya, ya, sekaligus membuat luarannya. Itu saran saya sih. Karena untuk 1 minggu akan tidak cukup. Untuk dana nanti yang 1 juta, kalau tidak salah ya, yang informasi yang saya tangkap itu besaran dananya kayaknya 1 juta, Mas. Sepertinya. Nanti monggo. Ya, catatannya ya mohon diingat ya, anggaran itu bukan untuk ya, bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk rokok gitu ya. Itu pesan dari LPPM. Jadi mohon anggaran tersebut dibuat untuk khusus ya, untuk kegiatan yang ada di lapangan ya. Misal beli peralatan plang atau membeli cat atau apalah gitu ya, yang kaitannya dengan program ya, bukan untuk mamin atau rokok ya. Ya, jadi kemarin kasusnya itu sebenarnya dananya 2 juta, Mas. Tapi karena oleh mahasiswa itu malah dibuat beli rokok malah nggak jelas gitu. Jadi sama LPPM dipotong ya, hanya dananya hanya 1 juta. Tuh. Ya coba nanti saya validasi. Tapi kemarin mereka menyampaikan seperti itu ke kami. Kami kemarin dosen-dosen dirapatkan, informasi yang disampaikan seperti itu. Ya. Itu Mas Irvani yang mungkin bisa saya jawab, Mas. Ya Pak, ya. Terima kasih atas jawaban. Ini pertanyaan tadi saya catat untuk bisa saya validasi lagi. Silakan Mbak Mas yang lain, ayo kalau ada pertanyaan. Ini pasti dari berbagai daerah ya, ada yang dari Gresik, yang lain dari mana? Surabaya, yang lain? Halo? Kelompok ini banyak dari Gresik, Lamongan, Tuban, sama ada yang Tuban ya. Bojonegoro. Ya. Itu mungkin berapa jam ke Gresik itu? Ya. Ya, ini gini Mas, informasi yang saya dapatkan juga, kegiatan ini hybrid ya, artinya ya tergantung nanti respon dari masyarakat itu mau daring atau luring. Tapi yang pasti kalau di Gresik itu masuknya itu fleksibel, artinya ya bisa keduanya, ya bisa keduanya. Karena beberapa titik yang mungkin merah gitu ya, yang merah kan kita bisa lihat ya di beberapa provinsi, kota ya atau desa itu ada yang wilayah merah, sehingga pihak Bapeda atau pihak Bagas Bangpol itu banyak yang merekomendasikan, misalnya kalau tidak boleh ya. Kalau tidak boleh ya harus cari opsi tempat yang lain gitu. Nah, tapi kalau Gresik ini alhamdulillah sepengetahuan saya sekalipun ada mungkin desa yang kena COVID tapi tidak ya. Kalau ini istilahnya tidak terlalu parah ya dibandingkan beberapa tempat yang lain gitu ya. Nah, makanya maka dari itu ya, agar kehadiran kita itu membawa berkah gitu ya, bukan
tidak membahayakan masyarakat sekitar, ya kita sama-sama menjaga prokes semuanya. Gitu. Misalnya ini saya kalau saya memang termasuk orang yang ini Mas Mbak ya, termasuk orang yang sangat amat menjaga prokes gitu ya. Jadi kalau mau makan pun kalau bisa saya tahan 2 jam 4 jam ya saya tahan gitu. Jadi misalnya pas saya misal di kampus gitu ya butuh makan, saya cari tempat yang paling aman, cari tempat yang enggak di dalam ruangan ya, cari tempat yang di luar ruangan intinya, yang ventilasinya yang terbuka gitu ya. Jadi saya sangat amat menjaga itu. Jadi silakan nanti misal waktu di lokasi butuh makan siang atau apa ya monggo nanti dilihat lokasinya, yang mau makan dijaga jarak ya, seperti itu. Ya, apalagi kasusnya seperti ini ya, sudah mencapai angka 18.000, ada sampai 20.000 kemarin. Kita tidak tahu ya lengahnya kita di mana ya, tapi ya ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menjaga protokol kesehatan. Gitu. Silakan Mbak Mas yang lain, kalau ada pertanyaan. Sudah jam berapa ini? Sudah 19.52, kurang 8 menit. Ada pertanyaan? Mungkin yang dari luar kota, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Kelompok 76 ya bagus lah ya, sudah saya nilai bagus, artinya progresif juga ya, sudah membentuk divisi. Harapan saya seperti itu. Jadi lebih baik mencuri start dulu ya, walaupun pembekalannya masih tanggal 2. Kalau saya gitu, artinya misal pembekalannya tanggal 2, ya saya enggak mau, pengennya ayo kita rembukan dulu semua kelompok, kita ambil start lebih awal ya. Sudah dibentuk divisinya, nah, nanti dari divisi yang sudah dibentuk, tinggal memikirkan nanti detail program kegiatan yang mau dibuat seperti apa. Nah, lebih baik seperti itu. Ya. Nanti misalnya ketika pembekalan di tanggal 2 itu kita malah discuss ya lebih baik gitu ya. Kita tidak perlu membahas penjelasan secara general lagi, tapi sudah spesifik ke kegiatan. Boleh ya, boleh. Silakan Mbak Mas yang dari luar kota mungkin ya, terutama mungkin ada kesulitan atau apa, silakan. Terus saran saya ya, semuanya membaur ya, artinya kalau saya lihat kan kelompoknya bukan hanya dari prodi, satu prodi ya, tapi dari beberapa prodi. Ya itu minta tolong ya, semuanya membaur, artinya tidak blok-blokan gitu ya. Nanti yang prodi infor ya, nanti informatika semua, nanti tekim, teknik kimia semua gitu ya. Nah, tapi setiap divisi bisa diisi dengan di random lah ya, dari beberapa prodi gitu, biar bisa membangun komunikasi yang baik gitu. Jadi jangan blok-blokan antar fakultas apalagi. Ya, jadi kalau saran saya bisa dibuat divisinya itu dicampur ya dari beberapa prodi. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Atau sudah cukup? Sudah cukup Pak, mungkin karena penjelasan Pak Tresna tadi cukup bisa masuk ke kita semua kemungkinan. Karena penjelasan Pak Tresna juga cukup jelas Pak ya. Mungkin kalau nanti dalam proses kedepannya lagi ada pertanyaan ya mungkin bisa disampaikan ke Pak Tresna melalui chat WhatsApp. Iya, by chat atau di grup ini silakan. Kalau private juga boleh. Silakan Mas ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Mas. Iya, Pak. Mas Rizky ya. Terima kasih ya. Ya benar ya. Ya syukur kalau penjelasan saya bisa dipahami dengan baik ya. Nah, ini istilahnya kita sudah selangkah lebih maju sehingga kita bisa next step gitu ya. Jadi bukan membahas lagi divisinya apa, tapi membahas
kegiatan per divisi itu detailnya seperti apa. Itu yang paling terpenting, ya. Oh ya, saya sendiri sampai lupa ya, sorry. Saya sampai lupa. Ini mungkin ada gambaran ya. Saya berikan gambaran bentuk-bentuk program kegiatannya. Mungkin ada 4 menit ya, sisa 4 menit. Mohon bersabar gitu ya. Ini sekarang hari apa sekarang? Sabtu ya. Mohon maaf ya, yang mungkin malam minggu jadi jangan malam mingguan dulu ya. Malam mingguannya ditunda dulu gitu ya. Demi KKN gitu ya. Nah, ini saya mungkin memberikan contoh kegiatan selama saya mungkin menjadi dosen ya. Saya kebetulan dulu sebelum di UPN saya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Kegiatan untuk pengabdian kepada masyarakat itu cukup banyak gitu ya. Nah ini. Nah misalnya adik-adik di situ melakukan, mohon maaf ini saya coba terus dulu, buka terus. Melaksanakan kegiatan untuk divisi ya, untuk divisi edukasi internet sehat gitu ya misalnya. Nah ini monggo nanti dibahas di situ. Nah, jadi misal nanti untuk pertemuan pertamanya dibahas secara general dulu tentang gerakan internet sehat untuk adik-adik kita yang mungkin sudah punya HP kan ya, sudah mulai waktu apalagi sekarang tidak sekolah. Lebih banyak waktunya untuk bermain HP gitu ya. Nah ini kita edukasi ada di masing-masing. Jadi untuk adik kita yang masih usia SD, SMP ya. Jadi kita edukasi bagaimana menggunakan perangkat dengan bijak gitu ya. Tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan, misal membuka konten-konten yang kurang baik gitu ya, itu pada pornografi atau apa itu bisa diedukasikan, ya. Atau membuat tutorial pengoperasian perangkat HP untuk usia dini misalnya, monggo. Nanti bisa diruncingkan lagi ya, bentuk kegiatannya itu. Misalnya nanti ada di situ, ada di usia SD SMP sudah nekat pacaran gitu ya misalnya. Itu kan perlu diedukasi gitu ya. Bahwa ini loh bahayanya kalau main HP sembarangan gitu ya. Nanti sampai nanti diajak kenalan loh gitu. Nanti diajak kenalan, diajak jalan-jalan, akhirnya nanti sampean hilang ya. Nanti ibu bapaknya nyari gitu. Nanti sampean disekap berapa hari misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa diedukasikan ya, seperti itu. Contoh lainnya, yang pernah itu, sebentar, pengabdian masyarakat. Nah, ini bisa jadi contoh. Jadi waktu itu saya dan beberapa rekan-rekan dosen ya, Mas Mbak, melakukan pengabdian masyarakat di salah satu tempat batik ya, batik Wistara namanya. Mungkin Mbak Mas pernah dengar itu ya, batik Wistara. Jadi mereka itu saudara-saudara kita yang mungkin mempunyai kebutuhan khusus gitu ya. Mereka ada yang kurang bisa, ada yang tidak bisa berbicara, ada yang tidak bisa mendengarkan, atau keduanya. Tapi mereka mempunyai kemampuan atau keahlian untuk membatik gitu. Mereka punya keahlian di situ. Nah, tapi kita masuknya bukan ke sisi batiknya. Mereka kan juga sudah punya keahlian. Nah, kita masuknya di sisi pemanfaatan teknologi informasinya. Gitu ya, pemanfaatan teknologi informasinya. Nah, seperti apa Pak? Nah, ini bisa lihat ya di sini Mbak Mas bisa lihat. Nah, kita gunakan WhatsApp Business gitu ya. Ini sudah saya buatkan tutorialnya di situ. Ya, kita gunakan WhatsApp Business. Nah, kita optimumkan di situ. Nanti produk-produk batik mereka ya tidak perlu kalau menjawab customer, Mas, saya ingin beli ini. Nanti dikirim gambarnya dari
HP kita, dari drive kita, tidak perlu. Tinggal di situ kita ada katalog di situ ya, di WhatsApp bisnis, tinggal kita kirim ya, tinggal kita kirim sehingga si pembeli, customer kita tinggal melihat, oh ini produknya, harganya, ya ukurannya, detail deskripsi deskripsi produknya seperti apa, itu ada semua gitu. Nah, ini WhatsApp bisnis yang pernah saya lakukan gitu. Contoh lain ada misalnya ini salah satu yayasan ya, yatim piatu ya, namanya Yatim Piatu Al Hayat Kerbon Anom Sidoarjo. Di situ stafnya ingin diedukasi bagaimana membuat konten-konten untuk short video gitu ya, untuk pengenalan rumah yatim piatu tersebut. Ya kita buatkan, ya kita edukasi, ya kita buatkan. Nggak usah pakai yang ribet-ribet ya, kita buat aplikasi, kita manfaatkan aplikasi InShoot yang ada di Android, itu sangat mudah sekali. Kita match kita gabungkan beberapa gambar, kita gabungkan beberapa gambar dan video, animasi, editing video, efek, semuanya ada semua di situ. Ya, ini bisa ya. Kayak gitu. Ya. Nah, ini bisa ada diadopsi nanti ya. Bisa Mbak Mas adopsi. Atau ini saya punya lagi, ini saya minta langsung ke adik kandung saya, kebetulan dia dulu pernah KKN gitu ya, sekarang sudah lulus. Ini cukup bagus ya Mbak Mas, ide-idenya cukup bagus sekali. Sebentar saya coba lihatkan. Di mana ya? Ref up Mas. Sebentar. Oh ini. Coba KKN. Nah, ini bisa sampean ini ya, programnya bisa dicontoh gitu ya, bisa dicontoh. Misalnya, ini ada di Desa Titik namanya, Desa Titik Kecamatan Sekaran, Lamongan. Nah, ini kegiatannya, ada yang membranding desa dengan produk unggulan gitu ya. Nah, ini pakai yang namanya saiti ya, sambal bawang khas Desa Titik gitu. Nah, ada Mbak Mas yang punya keahlian memasak atau punya keahlian di bidang itu ya, masak, monggo diinovasikan gitu ya, produknya seperti ini. Gitu. Ada lagi misal pagupon gitu ya. Ini tempat mengurangi hama tikus ya. Rumah untuk burung hantu yang diletakkan di tengah-tengah sawah. Ini bagus idenya. Bagus. Tapi misalnya di situ kalau ada sawah gitu ya. Kalau nggak ada sawah nggak usah. Ya, ini mungkin salah satu pilihannya seperti itu. Nah, ini bagus juga ya, pembuatan plang RT. Ini bisa, ini pasti bisa. Misalnya di situ kurang ada penanda, jadi kalau di situ ada kurir ya yang biasanya mengantarkan paket yang mereka kebingungan, ini cukup membantu mereka gitu. Ya, membuat plang RT. Bimbingan belajar sekolah dasar bisa, membimbing ngaji, pelajaran IPA, IPS, matematika dan sebagainya, monggo. Ya. Posyandu, nanti misal Mbak Mas membuat administrasi pengecekan otomatis ya, tidak perlu kertas tapi sudah pakai mobile apps gitu, monggo. Ya, atau membuat buku kunjungan ke perpus gitu ya. Kalau di situ misal ada SD atau apa, monggo dibuatkan. Lalu membuat plakat struktur pengurusan. Nah, ini biasanya tidak ada ya. Biasanya walaupun ada, tapi mereka mungkin entah itu penghapusnya hilang atau tidak dibuatkan ya. Mereka mungkin ada blackboardnya tapi tidak ada spidolnya atau sebagaimana. Monggo nanti diinovasikan. Atau mereka ada takmir masjidnya yang bisa kita edukasi ya, membuat undangan secara otomatis, monggo ya. Kerja bakti, tapi kalau saran saya kerja bakti jangan ya, jangan. Ini cukup beresiko ya, karena pasti hubungannya nanti sama God sama apa, jangan dulu kalau menurut saya ya.
kita buat kegiatan yang tidak berisiko, ya. Ini ada apa ini, tahlilan dan dibaan gitu ya. Nah ini nanti misal ya bukan kegiatan tahlilannya, tapi pengautomasian persiapan selama mengadakan dibaan atau tahlilan itu bisa. Jadi misal membuat undangan atau membuat, ya carilah nanti potensi apa yang bisa diotomatiskan gitu, yang bisa yang misalnya yang sebelumnya ini, setelah kalau bisa kita automasikan menjadi seperti ini gitu. Ya, jadi kita lihat potensi di situ. Gitu Mbak Mas ya, yang mungkin apa namanya contoh-contoh yang bisa saya sharing tadi ya. Monggo. Ini bisa dicatat kembali ya, mungkin potensi-potensi yang bisa kita implementasikan. Nah, gitu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah pukul 8. Mungkin sudah waktunya ada yang mungkin istirahat atau yang mau keluar, monggo gitu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ya Pak, saya mau bertanya sedikit. Oke, ya silakan Mas. Ya untuk terkait TTG ya Pak, kan juga memerlukan biaya, ada anggaran dari APBN juga kan juga dipotong tadi katanya Bapak. Nah itu untuk pembuatan produknya itu ada batas maksimal budgetnya atau gimana itu? Ya Mas, terima kasih. Ya, jadi bukan dipotong, maksud saya tadi itu ya, mungkin LPPM melakukan evaluasi dari KKN sebelumnya, gitu. Yang besarannya itu kalau tidak salah, saya ingat saya itu, sependengaran saya 2 juta. Tapi karena mungkin waktu itu mereka si mahasiswa ini tidak bisa mempertanggungjawabkan, ya, karena di saat itu mungkin tidak ada evaluasi, dan evaluasinya baru kemarin, ya, baru KKN kemarin, sehingga di situ LPPM mulai mempertimbangkan besaran besaran dana KKN tadi. Nah, karena mungkin sama anak-anak itu dibuat rokok, makan, minum itu ya, maka dari itu disimpulkanlah akhirnya besarannya sebesar 1 juta. Nah, bagaimana Pak kalau itu Pak masalah kurang TTG terus ini, nah memang ya itulah Mas, saya pun selama jadi mahasiswa ya mau tidak mau ya memang harus menyisihkan, meluangkan sedikit ya uang kita ya untuk kegiatan ini gitu ya. Maka dari itu tadi kan saya sampaikan, nanti ada di mahasiswa monggo ya, sampean juga meluangkan, kalaupun sampean butuh gitu ya, Pak ini Pak, kami ada butuh dana suntikan gitu lah, gampangnya gitulah, dana suntikan. Oh ya Mas, mungkin saya bisa bantu ya, tapi nominalnya ya tergantung saya kayak gitu ya. Oh ini Mas, saya bisa ngasih sekian gitu. Ya tergantung ya. Jadi nanti sampean juga meluangkan, saya kalau ada rezeki ya insya Allah akan saya bantu juga gitu. Maka dari itu dana 1 juta tadi monggo diefisiensikan ya. Jadi artinya nanti kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan dana itu silakan dipetakan, yang kegiatan yang membutuhkan dana itu juga dipetakan. Nah, jadi tugasnya sampean harus bisa mengefisiensikan dana tadi gitu. Yang butuh plakat, butuh apa, butuh hidroponik apa ya silakan nanti diefisiensikan ya. Kalau di sini ada 34 gitu ya, misal iuran berapa, saya kok optimis lah sebenarnya bisa gitu ya. Insya Allah bisa lah. Misal 50, iuran 50 sampai 100, insya Allah bisa kok, bisa. Cukup ya. Untuk mengcover luaran-luaran seperti yang harus ditargetkan itu. Ya karena memang seperti itu Mas, mahasiswa ya harus mau berkorban ya, baik dari sisi tenaga, finansial, dan juga pikiran seperti itu. Gitu Mas Gigi Alam ya yang bisa saya jawab ya. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Yang lain sudah cukup? Ya baik, sudah berarti ya, cukup, sudah jam 20.10, kita sudah mungkin ada 1 jam, mungkin kita
temu maya di sini. Ya, terima kasih mungkin Mbak Mas ya atas meluangkan waktunya. Semoga kegiatan KKN ini bisa berjalan dengan baik, dan ini juga untuk saya sendiri juga perdana ya, perdana. Bagi saya perdana, saya juga gabung sama UPN baru tahun 2020 kemarin, dan kebetulan memang saya ada pengalaman dan sudah di tempat sebelumnya, sehingga diamanati ya untuk mengawal kegiatan KKN ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti akan kita lanjut diskusi lebih intens ya di kesempatan berikutnya. Ya, saya tutup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Ya, sama-sama.